Shalom, semangat pagi. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda hal yang saya syukuri. Jadi kemarin di saat ibadah hari Sabtu, kami masuk di shift yang kedua karena untuk Sabtu kemarin itu bagian kami untuk shift yang kedua. Nanti bergantian lagi di Sabtu-Sabtu berikutnya. Jadi kami masuk di jam 10.30, tapi di rumah kami sudah bersiap lebih cepat. Kami berencana untuk tiba lebih awal di gereja. Jadi kami mulai melakukan perjalanan menuju gereja, namun di tengah perjalanan, kondisi awan itu sudah mulai mendung. Dan selanjutnya mulailah turun rintik-rintik hujan yang semakin deras hingga kami tiba di gereja. Yang kami gumuli adalah hari Sabat siang di jam ibadah shift kedua ini direncanakan akan ada juga ibadah baptisan. Jadi para calon baptisan sudah bersiap di gereja, namun hujan masih turun. Jadi saya berbincang dengan suami saya berharap saya sampaikan agar hujan boleh turun. Dan kami pun berdoa dalam hati kami masing-masing meminta kasih sayang Tuhan. Hujan terus turun sehingga kolam baptisan yang ada di depan gereja, volume air itu meningkat. Yang misalnya tadinya hanya sepinggang, dia meningkat sampai bertambah hingga hampir di pundak. Sehingga para diakon pun yang sudah bersiap mengukur terus tingkat kedalaman dari kolam baptisan tersebut. Jangan sampai nanti terlalu tinggi bagi para calon baptisan. Kami terus berdoa agar Tuhan boleh berkenan memberhentikan hujan. Tuhan menjawab doa kami. Saya sangat bersyukur dan kami juga sangat bersyukur ketika waktunya tiba. Tuhan membiarkan kami boleh melakukan ibadah baptisan dengan baik tanpa ada hujan yang turun. Saya pun berharap hujan ini tetap berhenti sampai di waktu sekitar siang hari karena kami ada acara untuk merekam lagu pujian yang akan kami gunakan untuk ibadah KKR di April nanti. Ketika makan siang jam 1-an, hujan mulai turun dengan deras. Saya sudah khawatir, ya Tuhan bagaimana ini setelah makan siang kami akan melakukan latihan core sedikit lalu akan direkam. Nah, kalau misalnya hujan terlalu deras, maka suara rintik hujan ataupun derasnya hujan itu akan terekam ke kamera. Sambil makan siang menikmati berkat Tuhan, saya berharap Tuhan tolonglah. Kan tadi pagi udah hujan deras sampai ke siang. Saya berterima kasih karena Tuhan mengizinkan kami melewati ibadah baptisan tanpa hujan. Tapi sekarang hujan lagi nih. Boleh nggak Tuhan kasih lagi kesempatan buat kami agar hujan ini boleh berhenti dan kami boleh merekam lagu pujian. Tuhan begitu baik, di waktu yang kami tetapkan, udah waktunya untuk merekam lagu pujian, Tuhan berikan kami jawaban doa dengan langit yang cerah, sehingga hujan pun berhenti dan kami dapat melakukan kegiatan seperti yang sudah kami rencanakan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya dan saya sangat bersyukur untuk hal-hal tersebut yang saya alami kemarin. Bagaimana dengan Anda? Saya rindu Anda pun merasakan bahwa Tuhan itu terus memperhatikan kita dengan memberikan yang kita perlukan, mulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 28 Maret. Dengan judul, Musa bertahan saat melihat dia yang tidak kelihatan. Ayat intinya tertulis dalam Ibrani 11 ayat ke-27. Karena iman, ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Penjelasannya, demi kehormatan Allah dan kelepasan umatnya yang tertindas, Musa mengorbankan kehormatan Mesir. Kemudian dalam suatu makna yang khusus, Allah mengambil alih pendidikannya. Ia masih harus mempelajari pelajaran bergantung atas kuasa ilahi. Ia salah menduga maksud Allah. Pengharapannya ialah melepaskan Israel dengan kekuatan senjata.
Untuk hal itu, ia mempertaruhkan segala sesuatu dan gagal. Dalam kekalahan dan kekecewaan, ia menjadi seorang buronan dan orang buangan di negeri asing. Tampaknya sudah putus sama sekali dari tugas hidupnya. Ia sedang menerima disiplin penting untuk menggenapi tugas itu. Ia harus memperoleh pengalaman yang akan menjadikannya seorang gembala yang setia dan panjang sabar bagi bangsa Israel. Dalam kesederhanaan yang keras di padang gurun, Musa memperoleh apa yang menyertainya sepanjang tahun-tahun kerja keras dan beban hidupnya. Suatu pengertian akan kehadiran pribadi ilahi. Ketika salah mengerti dan salah memberi gambaran, ketika dipanggil untuk menegur dan mencela, ketika menghadapi bahaya dan kematian, ia dapat bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Musa berdiri lebih tinggi dalam hikmat dan keikhlasan daripada semua raja-raja dan negarawan-negarawan dunia. Ia murah hati, berbudi luhur, seimbang, ia tidak bercacat, dan kualitasnya tidak hanya setengah berkembang. Ia dapat dengan sukses mendesak sesamanya manusia, karena hidupnya sendiri merupakan suatu gambaran hidup dari menjadi apa bisanya manusia itu dan mengerjakannya dengan Allah sebagai penolongnya. Ia berbicara dari hati, dan itu mencapai hati. Ia terampil dalam pengetahuan, namun sederhana bagaikan seorang anak, dalam manifestasi simpatinya yang dalam. Dikaruniai dengan naluri yang luar biasa, ia dapat menimbang dengan segera segala keperluan semua orang yang mengelilingi dia. Tentang dia yang terkenal karena kelemah lembutannya, Kristus berkata, ia dapat dipercaya. Oleh dia, aku dapat menyatakan diriku kepada dunia. Ia tidak akan merajut ke dalam jaringan itu suatu benang sifat mementingkan diri. Aplikasi hari ini sebagaimana Musa bertahan ketika ia melihat yang tidak kelihatan yaitu kuasa tangan Tuhan. Mari kita juga hari ini memohon kuasa penyertaan Tuhan untuk boleh menguatkan kita agar kita terhindar dari jerat-jerat setan. Selalu ada strategi setan untuk menjatuhkan kita. Untuk itu setiap hari mari kita awali setiap aktivitas kita dengan doa dan janganlah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Kuasa doa terus menjadi bagian kita dan mari kita terus menggunakan waktu kita untuk berdoa. Kemarin ketika pulang dari gereja sudah malam, saya sempat membawa ring light ini untuk dipakai ketika rekaman tadi siang. Tapi karena terlalu sibuk dan buru-buru untuk pulang, karena suami saya juga masih ada rapat dengan seniornya, jadi saya lupa untuk membawa kembali ring light itu untuk dimasukkan ke dalam mobil. Lalu di tengah perjalanan, saya mulai mengingat, aduh saya lupa karena saya perlukan ring light ini. Dan saya sampaikan kepada suami saya melupakan sesuatu. Dan saya sambil berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong bukakan jalan. Puji Tuhan, Tuhan menjawab doa saya sangat cepat. Jadi ketika saya sampaikan kepada suami saya kalau saya ketinggalan ring light, tepat setelah saya selesai sampaikan hal itu, di depan itu ada jalan pintas yang akan langsung membuat kami kembali ke gereja tanpa harus memutar cukup jauh. Jadi itu sangat menghemat waktu. Saya kembali ke gereja, saya ambil cepat-cepat ring light dan masuk ke mobil, dan kami terus melanjutkan perjalanan kami karena suami saya sudah terlambat untuk segera rapat dengan seniornya. Tuhan begitu baik dan Dia tahu hal-hal yang sangat kita perlukan. Mari kita tetap menunggu dan merasakan kuasa doa. Jika ada di antara Anda yang turut ingin didoakan, saya mengundang Anda untuk dapat menuliskan pokok-pokok usulan doa di kolom komentar di bawah ini, dan saya akan turut menjadi sahabat doa Anda, agar Anda tidak berdoa sendirian. Terima kasih banyak, esok hari mari kita lanjutkan kembali bacaan renungan pagi kita. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.